Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jamaah yang diberkati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang paling Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan dengan berbagai keutamaan dan keberkahan. Ramadan bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, tetapi juga sebuah ibadah besar yang di dalamnya terkandung pendidikan jiwa dan raga, pengendalian hawa nafsu, dan kedekatan kepada Allah. Untuk itu, kita perlu memahami syariat puasa dengan baik agar ibadah puasa kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa Ramadan memiliki kedudukan yang sangat agung dan penting karena ia merupakan rukun Islam ketiga setelah syahadat dan sholat. Setiap Muslim dan Muslimah yang sudah balik, berakal, serta mampu wajib menjalankan ibadah berpuasa. Kewajiban ini disandarkan pada firman Allah Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 yang memiliki arti, "Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian bertakwa." Ayat tersebut menegaskan bahwa tujuan utama dari ibadah puasa bukan hanya menahan diri dari makan dan minum, tetapi juga meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim juga disebutkan bahwa Islam dibangun atas 5 perkara. Salah satunya adalah puasa Ramadan. Hal itu menunjukkan bahwa betapa besarnya kedudukan ibadah puasa dalam Islam. Agar seseorang wajib melakukan ibadah puasa, terdapat beberapa syarat yang wajib dipenuhi oleh muslim dan muslimah. Seseorang diwajibkan berpuasa apabila orang tersebut adalah seorang muslim, telah balik, berakal, sehat, serta mampu menjalankan ibadah puasa. Anak kecil tidak diwajibkan untuk melakukan ibadah puasa sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW. Diangkat pena atau beban syariat dari 3 golongan: orang gila sampai sadar, anak kecil sampai balik. Hadis riwayat Abu Daud. Orang yang tidak mampu melakukan ibadah puasa karena kondisi tertentu juga diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Islam adalah agama yang penuh kasih dan tidak membebani di luar kemampuan hambanya. Adapun rukun puasa, yakni hal-hal yang harus dilakukan agar puasa sah, mencakup niat, menahan diri dari makan dan minum, menahan diri dari melakukan hubungan intim di bulan Ramadan, dan tidak muntah dengan sengaja. Niat merupakan fondasi ibadah, sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya amal itu tergantung pada niat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menahan diri dari makan dan minum adalah inti dari ibadah berpuasa, dan Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Ia meninggalkan makan dan minumnya karena Aku." Hadis riwayat Bukhari. Selain itu, meninggalkan hubungan intim di bulan Ramadan, hubungan suami istri di siang Ramadan merupakan aturan penting, serta menjaga agar tidak muntah dengan sengaja karena hal tersebut dapat membatalkan ibadah puasa seseorang. Dalam menjalankan puasa, ada pula hal-hal yang dapat membatalkan puasa seseorang. Misalnya, memasukkan sesuatu ke dalam perut dengan sengaja, menggunakan suntikan melalui dua jalan kemaluan, muntah dengan sengaja, dan melakukan hubungan intim di siang hari pada bulan Ramadan, atau keluarnya mani karena sengaja bersentuhan. Selain itu, haid dan nifas, hilang akal, serta murtad juga dapat membatalkan ibadah puasa seseorang. Namun, selain hal-hal yang bersifat fisik, Rasulullah SAW juga mengingatkan adanya pembatal puasa secara batin. Beliau bersabda, "Siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta dan perbuatan keji, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memerlukan ia untuk meninggalkan makan dan minumnya." Hadis riwayat Bukhari. Artinya, puasa bukan sekadar hanya ritual fisik, tetapi juga ibadah hati dan akhlak. Selama berpuasa, ada beberapa amalan yang sangat dianjurkan sebagai sunnah. Di antaranya adalah menyegerakan berbuka puasa ketika sudah waktunya. Rasulullah SAW bersabda, "Manusia akan terus berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka," yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari. Selain itu, sahur juga dianjurkan untuk segera diakhirkan, karena dalam sahur terdapat keberkahan sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. "Bersahurlah kalian, karena dalam sahur
sahur terdapat keberkahan. Puasa juga menuntut kita untuk menjaga sikap dan lisan. Nabi Muhammad SAW mengajarkan bahwa seseorang yang berpuasa hendaklah menahan diri dari berkata-kata kotor dan perdebatan. Jika seseorang mengganggunya, maka hendaklah ia berkata, "Aku sedang berpuasa," sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis riwayat Bukhari. Dalam hal waktu, terdapat beberapa hari yang diharamkan untuk melakukan ibadah puasa. Puasa tidak boleh dilakukan pada 2 hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, serta pada 3 hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Nabi Muhammad SAW bersabda, hari tasyrik adalah hari makan, minum, dan mengingat Allah, sebagaimana yang diriwayatkan hadis riwayat Muslim. Puasa juga dimakruhkan pada hari syak, yaitu tanggal 30 Sya'ban, ketika belum jelas apakah sudah memasuki bulan Ramadan atau belum, kecuali bagi orang-orang yang memiliki kebiasaan untuk berpuasa dalam tanggal-tanggal tersebut. Salah satu perkara besar dalam puasa adalah larangan untuk melakukan hubungan intim di siang hari pada bulan Ramadan. Dalam hadis sahih, seorang sahabat datang kepada Nabi Muhammad SAW dan ia menceritakan bahwa ia melakukan hubungan intim dengan istrinya ketika di siang hari pada bulan Ramadan. Rasulullah pun memerintahkan sahabatnya untuk melakukan kafarat yang berurutan, memerdekakan budak. Jika ia tidak mampu memerdekakan budak, maka berpuasalah selama 2 bulan berturut-turut, dan jika masih tidak mampu, maka berilah 60 orang miskin makan. Hal itu menunjukkan bahwa betapa beratnya pelanggaran melakukan hubungan intim suami istri di siang hari pada bulan Ramadan. Apabila seseorang meninggal dunia dan masih memiliki hutang puasa, maka pihak keluarganya dapat mengeluarkan fidyah atau menggantikan puasa seseorang yang telah meninggal tersebut. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa meninggal dan ia masih meninggalkan hutang puasa, maka walinya berpuasa untuknya. Para ulama juga membolehkan fidyah berupa pemberian makanan sebesar 1 mud untuk setiap hari yang ditinggalkan puasanya oleh orang yang meninggal tersebut. Islam juga memberikan keringanan bagi orang-orang tertentu, orang tua yang sudah sangat lemah atau orang yang memiliki sakit permanen sehingga tidak memungkinkan seseorang tersebut untuk berpuasa dan wajib membayar fidyah. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 184 yang memiliki arti, dan wajib bagi orang-orang yang sangat berat menjalankannya dalam kurung ibadah puasa jika tidak berpuasa untuk membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Demikian pula halnya dengan wanita yang hamil dan menyusui. Jika khawatir puasa akan mengganggu kesehatan dirinya, maka mereka diperbolehkan untuk tidak melakukan ibadah puasa dan wajib mengganti di hari lain. Namun apabila jika takut mengganggu kesehatan bayinya, maka wajib mengganti puasa serta membayar fidyah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah meringankan setengah sholat dari musafir dan meringankan puasa dari musafir, wanita hamil, dan menyusui, sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis riwayat Tirmizi. Selain berpuasa, terdapat amalan-amalan yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada bulan Ramadan, yaitu melakukan itikaf. Rasulullah SAW setiap tahun selalu beritikaf pada 10 hari terakhir Ramadan, sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis sahih Bukhari. Itikaf memiliki 2 syarat, yaitu niat dan berdiam diri dalam masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itikaf batal apabila seseorang melakukan hubungan intim, dan bagi orang yang bernazar itikaf, ia tidak boleh keluar dari masjid kecuali untuk kebutuhan mendesak seperti kebutuhan membuang air besar ataupun air kecil. Jamaah yang dirahmati Allah, apabila demikianlah beberapa hukum dan adab penting terkait puasa Ramadan. Semoga penjelasan ini membantu kita sebagai muslim dan muslimah untuk melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan dengan ilmu dan pemahaman dan kesiapan hati yang lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima puasa kita dan mengampuni dosa-dosa kita dan menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.